Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'duh. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadal abidin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi anwarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunillah wa birahmatihi, pada kesempatan kali ini Al-Faqir bisa mudzakarah bersama para muhibbil ilmi, para ahalil ilmi, yaitu dalam pembahasan fan ilmu fiqih, yang itu merupakan salah satu fan yang sangat agung dan sangat mulia, sehingga tidak heran ketika Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zarnaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan ilmu itu terbagi menjadi ilmani, dua bagian. Yang pertama ialah ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fikih untuk membenarkan atau mengatur daripada agama kita. Kalau kita ingin baik dalam beragama, maka merupakan keniscayaan dan sebuah keharusan bagi kita untuk memperdalam daripada ilmu fikih itu sendiri. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan tafaqqah fa innal fiqha aw afdalu qaidi. Belajarlah fikih, karena fikih itu merupakan paling utamanya penuntun ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, terhadap kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan maksud yang paling kokoh dan paling agung. Dan juga fikih ini merupakan huwal alamul hadi ila sunanil huda. Fikih ini merupakan jalan, merupakan tanda yang menuntun terhadap pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang ahli fikih, yang berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam berfatwa, itu lebih ditakuti oleh syaitan, lebih dibenci oleh syaitan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Dan pada kesempatan kali ini sebetulnya oleh hostnya saya diberi dua pilihan kitab. Yang pertama kitab Fathul Mu'in, yang kedua kitab Fathul Qaribil Mujib. Dan saya lebih memilih kitab Fathul Qaribil Mujib untuk dijadikan materi pembahasan kita kali ini. Dan yang kami bahas yaitu matannya, dalam artian kitab Takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Kenapa saya memilih kitab ini? Yang pertama karena kitab ini sangat ringkas dan juga memuat seluruh bab-bab yang ada dalam fikih. Karena fikih itu memiliki 4 bab. Yang pertama ialah bab ubudiyah, mengatur hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kemudian yang kedua ialah bab muamalah, bagaimana kita bertransaksi, jual beli dan lain sebagainya. Yang ketiga bab munakahah, bagaimana kita menjalin hubungan antara lawan jenis. Kemudian yang ketiga adalah bab jinayah, yaitu fikih menghukumi daripada bentuk kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Dan 4 bab ini termuat dalam kitab Takrib ini. Sehingga banyak ulama yang
berkiprah di dalam mensyarahi dan menjelaskan lebih lanjut daripada kitab takrib ini. Seperti halnya kitab ini Fathul Qaribil Mujib lil Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Dan juga ada kitab namanya Kifayatul Akhyar lil Imam Al-Hisni. Juga ada kitab namanya disyarah Al-Imam Al-Bajuri, Syahasyiatul Bajuri, dan juga Qutul Habib lil Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu merupakan tanda bahwasanya kitab Fathul Qarib ini merupakan kitab induk dalam bermadhab fiqih Syafi'i. Sehingga saya lebih memilih kitab ini untuk dijadikan bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini atau kajian kita pada kesempatan kali ini karena beberapa hal tersebut. Sehingga tidak heran ketika ada salah satu pujangga ahli syair memuji Al-Imam Abi Syuja atas karyanya tersebut dengan pujian yang sangat luar biasa. Sehingga beliau mengatakan, ayaman roman naf'a mustamirra, wahai orang-orang yang menginginkan kemanfaatan yang berkelanjutan, liyahdha birtifa'in wantifa'i, untuk mendapatkan kemuliaan dan juga kemanfaatan, taqarrab lil ulumi, maka mendekatlah kepada ilmu pengetahuan, wa kun syuja'a, dan jadilah engkau orang yang pemberani, bitaqribil Imam Abi Syuja'i. Jadi atas dasar itu saya memilih kitab Fathul Qarib untuk dikaji. Seperti itu. Dan itu mungkin muqaddimah atau pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, ini saya tadi diminta oleh hostnya untuk sistem halakoh atau sistem membaca daripada kitab Fathul Qarib mulai dari awal. Monggo kita buka di halaman pertama. Yang pertama kita buka di halaman pertama, di halaman 2. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka akan diberi pengertian dalam urusan agama. Di sini bahasanya menggunakan yufaqihu. Kata-kata yufaqihu itu merupakan fi'il mudhari dari fi'il madhi faqqaha. Diambil dari akar kata faqih atau fiqih. Fikih itu merupakan suatu istilah yang memiliki arti yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Kalau dipandang dari sudut pandang etimologi atau secara lugawi, maka fikih itu berarti faham. Dan ketika fikih itu dipandang dari sudut pandang terminologi syariat, maka fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muktasabu min adillatihi tafsiliyati. Ialah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang dipetik atau diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga sebelum kita membahas lebih luas tentang bab-bab yang ada dalam fikih, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui mabadi'ul asyrah. Ialah mabadi yang 10 yang itu diharuskan dalam setiap fan sebetulnya. Sebagaimana dikatakan inna mabadiya kulli ilmin kulli fannin asyrah. Al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal hukmul istimdadu hukmus syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazza syarafa. Itu mabadi asyrah itu yang pertama adalah had atau ta'rif, definisi. Definisi daripada fiqih sudah saya sampaikan. Definisi ini penting, kenapa? Karena bit ta'rifi na'rif. Dengan definisi kita bisa mengenal. Apa yang kita kenal? Yaitu afrod atau cabang-cabang, furu-furu daripada yang terkandung di dalam definisi tersebut. Itu tentang definisi fikih. Dan untuk istimdad dan lain sebagainya, ini yang sangat penting kita ketahui, bahwasanya sumber pengambilan dari fikih itu ada 4. Yang pertama adalah al-kutub as-samawiyah, Al-Quran.
Yang kedua al-ahadits an-nabawiyah, yaitu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma', hasil konsensus ulama dalam menetapkan sebuah hukum. Yang keempat qiyas. Qiyas ini bentuk analogi suatu permasalahan yang diilhakkan atau dianalogikan dengan pendekatan-pendekatan dalil baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Seperti itu. Dan mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di matannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ini mohon mohon kepada host, apakah saya jelaskan per lafaz atau saya jelaskan secara global seperti itu? Boleh, Ustaz. Ikut aja. Anggi. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan semua kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan apa? Dikarenakan Bismillah ini merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dijadikan sebagai awalan dari setiap hal yang kita lakukan yang dianggap penting dalam urusan agama. Dan ini merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang memuat ma'ani atau makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kutub as-samawiyah itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 104. 60-nya diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Syith alaihissalam, kemudian 30-nya kepada Nabiullah Ibrahim, 10-nya kepada Nabiullah Musa selain kitab Taurat, dan 4 Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Semua makna 103 itu dimuat dalam Al-Quran, terangkum dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu terangkum dalam Bismillah. Sedangkan Bismillah itu terangkum dalam ba-nya. Sehingga makna dari ba itu adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Sebabku ada semua yang ada, yang akan ada, dan sebabku ada sesuatu yang telah ada. Seperti itu. Dan ini banyak fadilahnya yang sangat harus kita amalkan untuk menjadi orang yang yahya sa'idan wa yamutu syahidan. Sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan seperti itu. Kalau kita ingin hidup dengan bahagia dan mati dalam keadaan mati syahid, hendaknya kita melakukan sesuatu dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai atau pemilik alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Di sini saya memberikan arti alhamdulillah segala puji. Karena di sini alnya berfaidah listighraqil jinsi, yaitu al yang memiliki makna mencakup ke seluruh jenis-jenis hamdu. Hamdu itu ada 4, ada hamdu qadimin li hadithin, ada hamdu qadimin li qadimin, ada hamdu hadithin li qadimin, ada hamdu hadithin li hadithin. Yaitu memujinya Allah kepada Allahnya sendiri, memujinya Allah kepada hambanya, memujinya hamba kepada Allah, memujinya hamba kepada hamba yang lain. Yang hakikatnya semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfihani radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani radhiyallahu taala anhu berkata, Sa'alani ba'dul asdiqa. Sebagian dari teman-teman memintaku hafizahumullahu taala, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, an a'mala mukhtasaran, untuk membuat atau menulis kitab ringkasan fil fiqhi, dalam pembahasan fiqih ala madhabil Imam Syafi'i, secara khusus membahas tentang fikih madhab Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, dengan bahasa yang sangat ringkas
dan sangat padat. Ikhtisar itu ma qalla lafdhuhu wa kathura maknahu. Ialah lafaz yang sedikit cuma memiliki arti yang sangat luas. Yaqrubu atau yuqarribu. Kalau dibaca yaqrubu alal muta'allimi darsuhu, kalau dibaca yuqarribu alal muta'allimi darsahu. Yuqarribu mendekatkan kepada orang yang mau belajar darsahu untuk mempelajarinya. Wa yusahhilu dan menjadikan mudah kepada orang yang baru belajar ilmu fikih hifdhahu untuk menghafalnya. Wa an uktsira fihi dan untuk memperbanyak di dalam mukhtasar tersebut minat taqsimati dari beberapa bagian wa hasril khisali dan memberikan definisi atau batasan-batasan cakupan dalam setiap khisalnya, setiap sifatnya, baik dari wajib, sunnah dan lain sebagainya. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka saya mengamini terhadap permintaan tersebut taliban lis-sawabi dalam rangka menginginkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala, raghiban ila Allah Subhanahu wa taala fit taufiqi. Raghiban di sini ketika digandengkan dengan fi maka maknanya adalah cinta atau ingin atau suka. Tapi di sini raghiban ilallahi. Objeknya di sini bukan ilallahi, tapi objeknya fit taufiqi. Karena di sini ada dua huruf jar, yang pertama ila, yang kedua fi. Maka di sini objeknya adalah fit taufiqi. Saya cinta terhadap, saya ingin taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Seperti itu dalam muqaddimahnya. Bisa kita lanjut atau masih ada yang mau didiskusikan dalam muqaddimah yang sudah kami sampaikan tadi? Monggo bisa hostnya gimana? Mau dilanjutkan atau mau ada yang didiskusikan dari apa yang sudah saya bacakan tadi? Lanjutkan aja, Bang. Ustaz, lanjutkan aja. Baik, Ustaz, kebetulan udah ada permintaan dari teman-teman ya, Ustaz. Dilanjut aja, Ustaz. Oke. Kitabut Taharati. Sekarang membahas tentang hukum-hukum taharah. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Membahas tentang kitab taharah, yaitu memiliki arti bersuci atau bersih. Sehingga taharah ini dipandang dari segi bahasa adalah bersih. Apapun yang bentuknya itu kebersihan itu namanya taharah. Tapi dari segi lugawi atau etimologi. Tapi kalau dari sisi terminologi, taharah itu adalah tafasir katsirah, memiliki arti yang sangat banyak. Di antaranya adalah fi'lu ma tustabahu bihis shalah. Melakukan sesuatu yang menjadi diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat. Dalam artian itu merupakan syarat untuk pelaksanaan sholat sehingga sholatnya nanti bisa dilabeli sah secara zahir. Kalau sah secara batin dalam artian qabul, itu ada syarat lain yang berupa khusyuk dan khudu. Ialah ketika kita sholat, kita seakan-akan kita melihat Allah atau kita meyakini bahwasanya Allah sedang melihat kita, sebagaimana arti ihsan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seperti itu. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7. Ma'us sama, ma'is sama, yang pertama air langit, dalam artian air hujan ini. Wa ma'il bahri, air laut, wa ma'in nahri, dan air sungai, wa ma'il bi'ri, air sumur, wa ma'il aini, air sumber, wa ma'il thalji, air salju, wa ma'il bi'ri, wa ma'il bardi, air embun. Yang singkat dengan 4 SLHE, yaitu air sumur, sumber, sungai, dan apa itu? Sumber, sungai, apa itu lagi?
air sumber, air sungai, air salju, dan air sumur. Kemudian L-nya air laut, H-nya air hujan, kemudian E-nya air embun. Seperti itu. Kemudian dari 7 air ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama tohir mutahhir. Saya bacakan saja. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Air itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama tohir mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu. Ialah air yang suci juga bisa digunakan untuk bersuci dan tidak makruh untuk dipakai. Wa huwal ma'ul mutlaq, ialah air mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini ialah al-ma'ul khali anil quyud al-lazimah. Ialah air yang sepi daripada qayyid yang menetap pada air tersebut, itu namanya air mutlak. Kemudian yang kedua ialah tahir mutahhir makruhun isti'maluhu. Ialah air suci bisa dipakai untuk bersuci dan makruh untuk digunakan dalam badan, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirin, yang ketiga adalah air suci dan tidak dapat mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Yang pertama air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis dan juga untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dan juga air mutaghayyir, air yang berubah bima khalatahu minat tahirati, air yang berubah sebab sesuatu yang mencampuri air dari perkara-perkara yang suci. Kalau berubahnya dari perkara najis, maka airnya menjadi mutanajjis. Kalau berubahnya dari perkara suci, airnya menjadi air mutaghayyir yang statusnya nanti berubah kepada tahir faqat. Wa ma'u najisin, dan air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasatun, ialah air yang kena najis, wa huwa dunal qullataini, dan tidak nyampe 2 kullah, atau qullataini, atau nyampe 2 kullah, fataghayyarah, kemudian berubah. Wal kullatani, yang dimaksud 2 kullah adalah khamsumi'ati ritlin, ialah 500 ritel bil Baghdadi, dengan menggunakan ukuran Baghdad takriban. Ini bahasanya takrib, menggunakan pendekatan takriban, bukan tahdidan. Ada takriban, ada tahdidan. Sehingga dalam mengukur 2 kullah, meskipun kurang daripada 1 kirbah, kurang sedikit, itu sudah bisa dikatakan 2 kullah seperti itu, menurut kaul ashah. Jadi ini pembahasan tentang air, pembahasan tentang toharoh atau air. Dalam toharoh itu, pembahasan air ini sebetulnya salah satu daripada wasilah untuk sampai kepada toharoh. Wasailut toharoh itu kan ada 4. Yang pertama air, yang kedua adalah turab, debu, yang ketiga adalah dabir, yang keempat adalah tahlil atau perubahan status daripada khomer menjadi cuka. Itu merupakan wasailut toharah. Ada turab, ada hajar, ada juga turab, dabir, dan hajarul istinja. Kemudian untuk maqasidut toharah, tujuan diadakannya toharah itu ada 4 juga. Yang pertama wudu, yang kedua adus atau mandi besar, yang ketiga adalah tayammum, yang keempat adalah izalatun najasah, dengan menggunakan wasail atau alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi, yang 4 tersebut. Untuk air kita pahami yang pertama ta'rif daripada al-ma'. Ta'rif daripada air itu adalah sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina yakhluqullahu ar-rayah inda tanawulihi. Ialah sesuatu benda cair yang mengikuti terhadap warna daripada wadahnya. Kalau wadahnya putih, seperti air ini, wadahnya bening, maka akan
ikut terhadap warna ini. Warna putih pada wadahnya, maka air tersebut akan ikut terhadap wadahnya. Mungkin seperti itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Saya cuma membaca di sini, mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo kita diskusikan bersama. Baik, untuk sesi tanya jawabnya saya ambil alih ya. Silakan untuk para jamaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Dari pemaparan materi tadi ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya bisa Tolong komentarnya telah dibuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Jakarta. Ini suara aman ya? Aman. Aman ya? Aman. Fikih itu terdiri menjadi 5 format. Yang pertama matan, lalu syarah, yang ketiga hasyiah, yang keempat khulasah, yang kelima nadham. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah, bisakah seseorang menyimpulkan suatu hukum hanya berangkat daripada matan atau berangkat dari nadham? Ini membaca teks matan tanpa harus ngaji syarah. Yang pertama. Yang kedua, terkait masalah ini masih fase awal, berkenaan dengan air. Mohon maaf kalau agak berisik, soalnya lagi di kandang burung. Soalnya agak punya rumah, tidurnya di kandang burung. Yang kedua adalah, saya seringkali menjumpai para ustadz, para tuan guru menjelaskan terkait masalah air musyabbah lisyurbi. Ada yang berpendapat secara nyata bahwasanya air musyabbah itu bisa digunakan. Ada pula yang berpendapat tidak. Nah, akan tetapi bagaimana dengan AMDK? Ada pula yang berpendapat AMDK itu kan boleh dibeli. Bukan hanya keperuntukan untuk air minum. Ternyata AMDK itu kalau mau dipakai mandi, ya bisa ya. Kalau mau ditarik ke sana, ya semua air musyabbah kalau mau dipakai mandi, ya bisa saja. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bagaimana fikih berpendapat tentang penggunaan air musyabbah lisyurbi. Karena tatkala pertanyaan ini diajukan, ada seorang ustadz, saya yakin ustadz itu adalah ustadz kitab kuning, tapi sekarang kitabnya sudah putih ya. Itu berpendapat begini, menurut pendapat saya, jadi tidak menggunakan menurut pendapat ulama. Jadi bagaimana pandangan jenengan menyikapi hal ini? Saya tidak mau bertanya terkait masalah bagaimana dengan air yang dijemur, bagaimana dengan air asin. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disusulkan. Bisakah berwudu dengan menggunakan air asin? Ini pertanyaan tambahan saja. 3 saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ibnu untuk menanggapi pertanyaan. Yang pertama apa itu tadi? Yang pertama mohon maaf, agak apa itu terputus. Yang pertama adalah fikih itu terbagi menjadi 5 format. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ada matan, ada syarah, ada hasyiah, ada khulasah dan nadham. Bolehkah orang berpendapat secara hukum dengan hukum matan atau dengan hukum nadham tanpa dia mengaji syarah? Karena matan itu hanya menjelaskan materi poin-poinnya saja. Contoh, rukun wudu yang pertama niat, baru membasuh muka dan lain sebagainya. Jadi kalau di situ
Ternyata pada kenyataannya menurut Sarah, an-niyatu qasdusya muqtaranan bi fi'lihi sampai selesai. Jadi dalam satu kesatuan gitu. Ngapunten Ustaz. Ini berangkat daripada ketidaktahuan saya, oleh karena itu pertanyaan itu diajukan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf saya mendahului untuk menjawab. Mungkin dari yang lain nanti ada yang mau menambahkan atau yang lainnya, silakan. Cuma di sini untuk format daripada bentuk kitab-kitab fikih itu memang betul. Ada yang berbentuk khulasah atau matan, ada yang berbentuk syarah, hasyiyah, kemudian ada yang berbentuk nazam. Sebetulnya nazam itu merupakan merupakan bentuk yang diambil daripada matan, dijadikan nazam. Seperti halnya matan Safwatuz Zubad yang berbentuk nazam itu juga termasuk kategori kitab matan, cuma dalam bentuk ritme. Nah, sekarang apakah boleh kita menjawab hukum dengan hanya mengandalkan kitab matan atau kitab nazam? Seperti ini. Kita menjawabnya tergantung daripada bentuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seumpamanya fardhunya wudu ada berapa? Ada 6, yaitu bisa dijawab dengan menggunakan kitab matan. Tapi kalau pertanyaannya lebih dalam lagi, contohnya, saya ketika wudu niat tidak cepat ada dalam hati ini. Apa yang sebetulnya yang menjadi hakikat daripada niat? Maka tidak bisa kita hanya mengandalkan fardhunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Harus merujuk terhadap syarah atau penjelasan lebih lanjut tentang niat, yaitu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ialah menyengaja sesuatu dengan dibarengi pekerjaannya. Kalau seperti halnya wudu, maka yang dimaksud muqtaranan bi fi'lihi ialah awwali juz'in minal wajhi. Kalau seumpamanya kita basuh muka, yang kena air ini bagian dahi, maka ini yang dimaksud awwali juz'in minal wajhi. Kalau niat ini muncul waktu air sudah nyampe pipi, maka ini yang dimaksud awwali juz'in minal wajhi. Sehingga di sininya perlu untuk kita bilas kembali. Seperti itu. Itu yang namanya niat. Jadi hukmu itu far'un min tasawwurihi. Menetapkan sebuah hukum itu adalah bentuk cabang daripada tasawur, penjelasan lebih lanjut daripada bentuk pertanyaan tersebut. Ketika pertanyaannya itu bisa dijawab dengan adanya kitab matan, ya sudah cukup. Kalau membutuhkan pengkajian lebih lanjut, kita harus menggunakan kitab syarah atau kitab hasyiyah, bahkan kitab hasyiyah seperti itu. Kalau seumpamanya tidak ditemukan dalam kitab matan, kitab syarah, kitab hasyiyah tidak ditemukan, maka itu nanti akan berlaku sebuah metode penetapan hukum yang disebut dengan ilhaqul masail binadhairiha. Ialah menganalogikan sebuah hukum yang terjadi sekarang ini dengan ibarah yang tertuang dalam kutubut turath, dalam kitab-kitab kuning, kitab ulama salaf seperti itu. Kemudian diilhakkan, dianalogikan dengan kejadian di masa modern saat ini. Mungkin seperti itu. Terkait masalah penggunaan air musabbal di surdi, itu seperti apa? Dan seperti juga penggunaan air asin. Kemudian yang kedua, tentang al-ma'ul musabbal lisyurbih, itu kan hukumnya haram. As-sah berwudu cuma berhukum haram. Apa alasan haramnya? Ada yang mengatakan makruh. Apa alasan haramnya? Alasan haramnya musabbal lisyurbi ini berkaitan dengan motivasi daripada pemilik air itu sendiri. Cuma kita harus pahami dulu apa itu sebetulnya musabbal lisyurbi. Musabbal lisyurbi itu air yang disediakan untuk diminum. Air yang disediakan untuk diminum oleh pemiliknya. Jadi seumpamanya saya punya air AMDK seperti ini.
saya sediakan kepada orang lain, saya kasih, saya taruh di tengah jalan untuk kemudian hanya untuk diminum, maka air tersebut dilarang untuk digunakan selain minum karena bertentangan dengan motivasi daripada pemilik air ini sendiri. Kalau untuk air AMDK ini milik kita pribadi. Jadi terserah kita. Mau diminum oke, mau dibuat wudhu oke, mau dibuat istinja oke, terserah. Karena yang dimaksud musabbal lisyurbi di sini adalah air yang disediakan oleh pemiliknya untuk diminumkan kepada orang lain. Itu seperti itu. Atau bisa diartikan saya menghibahkan air ini. Mendermakan air ini kepada seseorang. Ini saya kasih air tersebut kepada sampian untuk diminum. Ini berarti hibah muqayyadah. Ialah bentuk memberikan sesuatu yang sudah dibatasi penggunaannya. Sehingga tidak boleh digunakan ke sesuatu yang lain. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk memaknai musabbal lisyurbi itu kita jangan pahami secara letterlek. Dalam artian yang dimaksud musabbal lisyurbi pokok disediakan untuk diminum, itu tidak boleh dibuat wudhu. Kalau saya waktu kecil itu ketika orang mau naik haji itu biasanya di pinggir jalan itu ada sebuah wadah yang berisi air. Kemudian itu diperuntukkan untuk orang yang jalan kaki. Minum di air tersebut. Itu yang dimaksud air yang musabbal lisyurbi. Seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Ada yang mau menambahkan atau yang lain? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Mungkin yang bertanya bagaimana? Baik, silakan untuk yang lain. Seperti yang bertanya. Mungkin yang mengangkat tangan ini, sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom komentar, yang mengangkat tangan atas nama siapa ini? Kak siapa ya ini? Najwa. Kak Najwa, silakan jika ingin bertanya. Atau Darhana Yana, silakan jika ingin bertanya. Yang mengangkat tangan ya dulu saya bacakan, yang saya persilakan. Atau Doelsi, atau Apni, silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya yang mengatakan, maka saya turunkan semua angkat tangannya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar pembahasan boleh? Mohon maaf, untuk pertanyaannya masih dalam konteks materi yang disampaikan ya. Oh, udah. Itu masih kurang paham tentang air mustakmal. Coba minta tolong diulang kembali. Ya, baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Mengenai air mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya mendahului dalam menjawab. Air mustakmal itu ialah air yang dipakai untuk menghilangkan najis atau dipakai untuk menghilangkan hadas. Kata-kata menghilangkan hadas di sini beda dengan izalatun najasah. Ada izalatun najasah, ada raf'ul hadas. Kalau raf'ul hadas itu sifatnya i'tibari. Sifatnya hanya anggapan, tidak bisa dihissi. Ketika kita berwudu, secara hissi, secara kasat mata, itu kita tidak bisa melihat bahwasanya hadasnya terangkat. Hanya saja secara i'tibari syar'i itu sudah dianggap lepas dari hadas ketika kita melakukan wudu dengan rukun-rukun yang sempurna seperti itu. Ketika kita melakukan wudu, maka yang pertama dipakai air tersebut, basuhan pertama yang jatuh sudah berpisah daripada anggota wudu itu dinamakan air mustakmal. Adapun air yang masih menetap dalam anggota wudu tersebut itu tidak dikatakan air mustakmal. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum
Meskipun yang sudah melekat dalam anggota tayamum itu dikatakan turab mustakmal, debu yang sudah dipakai, meskipun tidak berpisah dengan daripada anggotanya tersebut, anggota tayamum. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya bisa dipahami ya. Mohon maaf yang bertanya di kolom komentar ini tadi siapa ya? Saya ini pertanyaannya, mohon maaf ini di luar daripada tema. Emang sih di sini membahas masalah fikih ya. Di sini membedakan antara kitab Fathul Qorib dan Fathul Muin. Namun pertanyaan ini bukan masuk pada konteks membedakan kitab ya. Sini kita masuk pada pembahasan masalah toharah. Saya mohon maaf pertanyaannya saya ralat. Ustaz, saya mau bertanya begini. Hukum menggunakan air musammas yang sudah didinginkan itu berwudu, bagaimana Ustaz hukumnya? Kalau sudah kembali itu ilatnya sudah tidak ada. Wa idza zalati, bahasanya ketika hilang daripada air musammas itu sifat daripada panasnya itu sudah hilang ilatnya berarti. Maka boleh untuk digunakan toharoh baik kepada anggota badan, lebih-lebih kepada selainnya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Silakan untuk yang lain yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah air terjun bisa digunakan untuk bersuci dan termasuk air apa, musammas, mustakmal atau apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Air apa tadi? Air terjun. Air terjun Ustaz. Okay. Air terjun itu termasuk dari rangkuman mana nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ialah air terjun itu merupakan air yang naba'a minal ard atau nazala minas sama. Karena termasuk dari golongan air yang ada di sungai kan air terjun itu. Atau termasuk dari golongan air yang dari laut, muaranya ke laut nantinya. Sehingga untuk penggunaan air terjun tersebut apakah masuk ke musammas atau tidak, kita harus pahami terlebih dahulu air musammas itu. Air musammas itu ada dobit-dobitnya, ada batasan-batasannya untuk kemudian dimakruhkan untuk menggunakannya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, qad karrahu musammasan ta'athara halata ta'thirin lihayyin qurrira in fi ina'in muntabi la naqdi biwaqti harrin la biwaqti bardi bibadanin bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Jadi setidaknya di sini ada 9 poin yang harus diperhatikan untuk kemakruhan daripada air musammas. Yang pertama, ta'athara. Air musammas tersebut harus memiliki pengaruh ketika dipakai. Panasnya itu kerasa seperti itu. Kemudian ayusta'mala hala ta'athurihi bil hararah. Dipakai dalam keadaan panas, maka itu tidak diperbolehkan. Sehingga ketika zalatil hararah, ketika hararahnya itu hilang, maka zalatil karahah. Karahahnya juga dihilangkan seperti itu. Hukum makruhnya hilang. Karena al-hukmu itu yaduruh ma'illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu akan sesuai, berputar sesuai dengan ilahnya yang ada dalam hukum tersebut. Jadi termasuk daripada bagian air mutlak ya. Air mutlak itu ialah air yang khali minal quyud al-lazimah, yang sepi atau lepas daripada koyit-koyit yang menetap pada air tersebut. Seperti halnya air degan. Maka air degan itu meskipun ditaruh di gayung itu tetap namanya air degan. Air
dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin jawabannya.